Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Keselamatan seseorang tidak perlu melalui kelahiran baru. Cukup keyakinan dan memegang tradisi. Nah, benar gak ini? Kembali lagi, saudara, ini salah. Jadi kalau kita bandingkan ya, dengan Lukas 18, ayat 18 sampai 27. Jadi seolah-olah, kenapa kamu sekarang menyatakan butuh lahir baru? Tahu tidak, papa dan mama ini dari lahir sudah Kristen. Jadi Kristen itu bukan soal lahir baru. Kristen itu adalah warisan dari ada nenek moyang. Sudah ada diberikan oleh papa mamamu dulu, opungmu, kakekmu, kungkungmu. Gak perlu lahir baru. Yang penting kau punya keyakinan kamu Kristen, cukup. Kamu KTP Kristen, cukup. Yang sekarang penting pegang tradisi. Kita dari gereja apa? Pegang tradisi itu. Hari Minggu ke gereja. Kalau hari Minggu nggak bisa ke gereja, minimal Paskah dan Natal pergi ke gereja. Cukup. Nah, di sini kita lihat, saudara. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Bukan berarti saya di sini menghina orang-orang kaya terus. Pak Tumpal nih orang materialisme dihantem, orang hedonisme dihantem. Tidak, saudara. Alkitab memang ngomong. Salah satu yang susah untuk membuat kita mengenal Tuhan ketika kita masih mempertuhankan kekayaan itu. Ada seorang pemimpin yang bertanya kepada Yesus, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Hebat. Punya keyakinan. Punya tradisi menjalankan Taurat dengan sempurna. Hebat. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui pintu lubang jarum, daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Dan mereka mendengarkan itu berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ketika apa? Ketika Allah menganugerahkan keselamatan dalam diri kita. Jadi di sini saudara kita lihat. Ternyata seorang orang itu sempurna menjalankan hukum Taurat. Hebat. Menjalankan tradisi dengan sempurna. Hebat. Seolah-olah dia sudah mengasihi Tuhan. Seolah-olah. Tapi pada waktu diuji. Jual hartamu. Kasih kepada orang miskin. Sebagai tanda engkau mengasihi sesama manusia. Dia sedih. Dan tidak kembali lagi kepada Tuhan. Jadi di sini saudara menunjukkan kepada kita. Orang itu ya, seolah-olah punya hidup. Ya, yang dimana hidup keagamaannya itu adalah pilihannya sendiri. Dan pada waktu diajak untuk bagaimana mementingkan hal yang penting bagi Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau juga harus mengasihi sesamamu. Sekarang engkau sudah menyatakan engkau orang yang sempurna. Apa tujuanmu datang kepada aku? Aku menyatakan aku orang baik. Bukankah baik itu milik pada Tuhan saja? Dan dia ingin mempertontonkan kehebatannya supaya apa? Dipuji. Dia ingin menyatakan, hai Tuhan, Yesus, lihatlah, aku seorang Yudaism yang hebat. Aku tidak perlu menjadi pengikutmu. Aku sudah hebat. Aku tidak perlu percaya kepada engkau supaya menjadi hebat. Melalui keyakinan tradisiku, aku sudah berhasil. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, apa artinya kita memiliki seluruh harta di dunia? Ya, harta di dunia. Tapi kita kehilangan nyawa kita. Apa artinya? Yesus pun pernah dijanjikan oleh iblis ketika dicobai.
sembahlah aku, maka seluruh harta di dunia akan kuberikan kepadamu. Tuhan tolak. Jadi hati-hati. Ada harta yang datangnya daripada dunia. Ada harta yang datang daripada setan. Justru membuat kita jauh daripada Tuhan. Harta daripada Tuhan membuat kita memakai seluruh harta itu untuk pelayanan bagi Tuhan. Nah, kita lihat lagi sekarang Lukas 18. Objek imannya adalah pilihannya menjadi orang Kristen. Ya. Tetap ayat 9. Konteksnya perumpamaan orang Farisi dengan pungut cukai pada waktu berdoa. Orang Farisi itu hebat tradisinya, keyakinannya, kesalehannya. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi, yang lain pungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina. Bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 daripada penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan tidak berani menadakan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihlah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan, ia akan ditinggikan. Jadi hati-hati. Orang Farisi berdoa untuk berkompetisi. Dia menganggap dirinya hebat. Dia sudah punya keyakinan sebagai orang Yudaisme yang hebat. Orang menjalankan Taurat dengan hebat. Jadi dia beribadah untuk menunjukkan dirinya sombong. Dia berpuasa untuk mendirikan dirinya juga hebat. Orang Farisi itu dihina. Orang pungut cukai itu dihina oleh orang Farisi. Tapi Tuhan mengatakan, pemungut cukai, orang yang dianggap hina, waktu beribadah, dia bagi orang benar. Karena melihat dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dia melihat dirinya pada waktu beribadah, dia bertemu dengan tata kesucian Tuhan. Dia beribadah, dia tahu ini rumah Tuhan. Dia tahu dia orang berdosa. Dia datang dengan sesuatu hal surrender. Dia datang dengan sikap hati sebagai orang yang pendosa besar. Tapi firman Tuhan berkata, dia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Tapi orang Farisi itu pulang sebagai orang yang direndahkan. Jadi hati-hati, saudara. Jangan bilang engkau jadi Kristen karena pilihanmu. Aku cocok jadi orang Kristen. Hari Minggu ke gereja. Aku cocok jadi orang Kristen. Kenapa? Kekristenan itu dikuasai Amerika, Eropa, dan bla bla bla. Aku cocok jadi orang Kristen karena ibadahnya rapi dan lain-lain. Kekristenan bukan karena soal pilihan engkau yang pilih. Kekristenan karena Allah yang memilih engkau. Dan kekristenan bukan soal like and dislike. Tapi soal anugerah daripada Tuhan. Jadi kalau gitu yang benar apa? Mari kita baca. 1, 2, 3, iya. Keselamatan orang Kristen harus melalui kelahiran baru dan pertobatan sejati. Jadi tidak bisa mengatakan tidak butuh kelahiran baru. Yang penting keyakinan. Yakin dengan iman itu berbeda, saudara. Yakin itu physical law. Ya. Orang bisa makan kenyang. Nggak perlu berdoa pun yakin dia bisa. Tapi kadang-kadang ada keyakinan yang melampaui rasio, memang ada. Iman, sesuatu yang berbeda. Iman melampaui physical law. Iman melampaui daripada rasio. Jadi ada orang seperti ini, saudara. Nah, jadi saudara, dalam bagian inilah kita jelas melihat dalam Kisah 9, ini kembali lagi saudara menjelaskan kepada kita tentang pertobatan Saulus. Saulus apa hebatnya? Dia sebagai seorang Farisi. Dia sebagai ahli Taurat. Dia masuk kelompok mahkamah agama. Tapi ternyata dia pun butuh lahir baru. Dia butuh menyatakan pertobatan sejati. Dan bagaimana dengan Nikodemus? Sama. Sama. Maka dia butuh lahir baru. Jadi di sini saudara berarti menjelaskan kepada kita. Kalau kita katakan agama menyelamatkan. Berarti pada saat itu Saulus atau Paulus, dia rugi dong. Jadi orang Kristen jadi pengikut Kristus. Ternyata saudara, agama Yudaism
yang dia percaya, itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah ketika dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk juga Nikodemus. Jadi di sini saudara, objek imannya adalah pengampunan dosa dan penebusan daripada Yesus Kristus. Saya ulang. Objek imannya pengampunan dosa dan penebusan daripada Yesus Kristus. Jadi jangan objek iman kita ketika menjadi Kristen karena pilihan. Berapa banyak orang Kristen karena pacaran dengan orang Kristen? Berapa banyak orang Kristen karena teman-temannya Kristen? Berapa banyak orang Kristen karena atasannya Kristen? Seolah-olah jadi Kristen. Waktu pacar jadi suami dia Kristen. Waktu suaminya sudah meninggal atau tanda kutip keluarga tidak bahagia, akhirnya dia kembali kepada agamanya. Waktu mengatakan dia punya teman-teman Kristen, dia jadi Kristen. Waktu teman-teman yang meninggalkan dia punya teman yang baru lagi, dia bisa pindah agama lagi. Waktu dia mengatakan atasanku Kristen, maka aku jadi Kristen. Kalau akhirnya dia keluar dari perusahaan itu, dia punya atasan yang lain, dia berubah lagi. Kenapa? Karena seolah-olah pilihan situasional. Dia pilih. Itu bukan iman. Itu bukan pertobatan. Itu bukan jaminan keselamatan. Kalau engkau sungguh-sungguh sebagai orang beriman, engkau tahu dirimu orang berdosa, sinful nature. Engkau tahu dirimu adalah orang berdosa secara pikiran, secara perasaan, mungkin secara sikap, berzina, berjudi, bermain macam-macam yang menyakiti hati Tuhan. Engkau mungkin pendosa secara nilai keagamaan. Sehingga setiap kita butuh pengampunan secara pribadi pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita mengatakan kita butuh penebusan daripada Tuhan. Karena penebusan yang sejati hanya bisa dikerjakan dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. Jadi di sini maka jelas kenapa Paulus akhirnya bertobat. Kenapa dia meninggalkan Yudaism? Kenapa dia meninggalkan kelompok-kelompok yang begitu hebat maka agama? Karena dia tahu di dalam Yudaism tidak ada jaminan pengampunan dosa. Di dalam Yudaism tidak ada satu jaminan penebusan dosa. Maka di sini Saudara, kita belajar kelahiran baru dan pertobatan sejati itu sangat-sangat penting. Kita kalau jadi orang Kristen, kita punya pengalaman kelahiran baru dan pertobatan, itu ibarat pintu yang dibukakan. Kita masuk akan punya pengalaman yang rohani yang bersama dengan Tuhan. Kalau engkau menjadi orang Kristen, engkau tidak pernah punya satu kelahiran baru dan pertobatan, engkau mainnya di pinggir. Engkau mainnya di permukaan. Engkau sama seperti yang Tuhan katakan kepada Nikodemus. Jikalau engkau tidak lahir baru, engkau tidak akan melihat surga. Engkau tidak akan melihat hal kerajaan Tuhan. Kenapa? Karena kita mainnya jadi orang Kristen hanya di pinggiran, di eperan, di lobi. Tidak masuk kepada esensi hatinya Tuhan. Kita masuk hanya fenomenal rohani. Kita masuk kepada hal bersifat lahiriah saja. Kita tidak masuk kepada nilai hatinya Tuhan. Yang adalah logos, yang adalah kebenaran itu sendiri. Yang memimpin kita kepada iman. Kita akan melihat studi kasus. Ibrani 5 ayat 11. Sampai dengan Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Di dalam Ibrani menceritakan kepada kita kasus yang real. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Di situ dikatakan ada orang Kristen yang sudah begitu lama. Tetapi hidupnya tidak berubah. Dia hanya mendengarkan firman yang bersifat sesuatu makanan yang enak-enak saja. Seperti susu diberikan kepada bayi. Dia tidak bisa mendengarkan firman yang keras. Dia tidak bisa mendengarkan pengajaran yang keras. Dia hanya bisa mencerna sesuatu yang sifatnya adalah yang baik-baik saja. Orang Kristen tanpa pertumbuhan rohani, seperti bayi rohani terus. Orang Kristen tanpa benih iman dalam Yesus Kristus. Ini dia. Jadi kekristenan karena tradisi. Kekristenan hanya karena peninggalan orang tua. Kekristenan hanya karena ikut-ikutan. Bisa diuji dalam ruang dan waktu. Yaitu kekristenan tanpa lahir baru dan pertobatan.
orang itu tidak mengalami pertumbuhan rohani. Sukanya praktis-praktis. Tidak suka pengajaran yang keras. Dianggap semua pengajaran itu baik, tidak perlu didiskusikan. Namanya kebenaran pasti ada di copy. Yang benar adalah sejati, genuine. Maka iblis selalu memalsukan kebenaran-kebenaran. Jadi hati-hati. Kebenaran itu hanya satu. Jadi jikalau ada kebenaran mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan mendengar suara Tuhan, mengatasnamakan Tuhan berkata dia kepada dirinya apa-apa. Kebenaran itu harus diuji dalam ruang dan waktu. Nah, di sini pun hati-hati. Orang itu dikatakan tidak bisa membedakan. Dia tidak punya panca indera yang terlatih. Tidak bisa membedakan mana kebenaran yang benar, mana kebenaran yang palsu. Nah, dalam situasi COVID ini, banyak orang seolah-olah mengatasnamakan kasih. Kebenaran tidak perlu didiskusikan, tidak perlu dibikin diskursus. Salah. Kalau kita mencintai kebenaran, maka kita harus mengembalikan kebenaran yang benar-benar. Dan kebenaran yang tidak benar harus diakui itu tidak benar. Orang itu harus bertobat kembali kepada Alkitab. Alkitab dengan jelas mengatakan demikian. Ya. Jadi yang mengatakan orang bahwa kebenaran itu sama. Kebenaran tidak perlu dikompetisikan, bukan dikompetisikan. Kita sedang menyatakan kebenaran yang sejati, apa kata Alkitab. Apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia, bukan apa kata pengalaman manusia. Ya. Di dalam YouTube saya lihat, ada orang yang gagal mengusir COVID. Katanya dia dibohongi oleh Roh Kudus. Hamba Tuhan, kurang ajar. Dia bilang, dia akan hardik COVID. Nanti setelah Jumat Agung Paskah hilang. Ternyata setelah Paskah nggak hilang. Dia ngomong sama jemaat, saya dibohongi oleh Roh Kudus. Kurang ajar. Ya. Palsu itu. Sesat itu. Jadi jikalau ada orang mengatakan surat tidak perlu kebenaran itu dalam situasi ini didiskusikan. Salah. Baca ayat ini. Lihat. Setiap orang harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada hatinya Tuhan. Kembali kepada kebenaran Tuhan. Kembali kepada kehendak Tuhan. Kembali kepada hasrat yang sungguh-sungguh membangun iman, yaitu kebenaran. Karena iman bertumbuh daripada dengar-dengar akan firman Tuhan. Setelah itu kita lihat. Ibrani 6 ayat 1-8 dikatakan, ada orang yang hanya diskusi-diskusinya kepada yang dasar-dasar. Dia meletakkan dasar pertobatan pada perbuatan-perbuatan sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik daripada Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun murtad, bukan murtad lagi. Seolah kalau murtad dulu diselamatkan, pernah diselamatkan, sekarang murtad lagi. Memang orang ini dari pertama tidak punya benih iman yang menyelamatkan. Ya. Bagaimana tahu? Nanti di rumah baca. Masuk dalam Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Itu menceritakan kepada kita yang benar adalah kita punya iman. Yang seperti yang saya katakan misalnya. Tetapi ya saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yaitu mengandung keselamatan. Jadi mengandung keselamatan. Jadi di sini hati-hati, saudara. Pengalaman-pengalaman rohani bisa ditiru oleh iblis. Pengalaman-pengalaman rohani bisa dibuat oleh perasaan kita, feeling faith. Jadi hati-hati. Jadi orang itu pernah diterangi hatinya oleh Roh Kudus, mengecap firman yang baik, mengambil bagian pekerjaan Roh Kudus, mendapatkan karunia-karunia akan datang. Akhirnya lenyap. Diuji melalui kesulitan. Diuji melalui
kepuasan, diuji melalui kekayaan, diuji melalui kekuasaan, gugur. Nah, jadi saudara, orang Kristen memiliki pengalaman rohani tanpa kelahiran baru dan pertobatan sejati. Seperti orang Kristen tanpa iman yang menyelamatkan. Nah, saya ajak kita membaca dengan cepat, karena ini sudah kesimpulan. Pertama kita baca 1, 2, 3 iya. Iman bukanlah hasil pada usaha manusia yang ingin beriman, tetapi semata-mata anugerah Tuhan. Jelas, Roma 12 ayat 3, Efesus 2 ayat 8. Iman adalah anugerah untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan dan satu-satunya kebenaran dan satu-satunya hidup. Yohanes 14 ayat 6 dan 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Yang kedua kita baca. 1, 2, 3 iya. Iman sebagai dasar keselamatan dalam Yesus Kristus itu sempurna. Tapi iman berkaitan dengan hidup tidak dianugerahkan sekali sempurna, tapi harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Artinya apa, saudara? Imanmu harus terus bertumbuh. Engkau harus bergaul dengan firman, engkau harus baca dengan firman. Karena iman bertumbuh daripada dengar-dengaran akan firman yang sungguh-sungguh benar. Ketiga, 1, 2, 3 iya. Iman harus dikerjakan, digumuli, dan diterapkan sesuai dengan firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Iman yang dianugerahkan harus menjadi tindakan iman. Berdasarkan Yakobus 2 ayat 17. Tindakan iman, act of believing, yang sejati hanya ada dalam sangkut pautnya dengan firman Allah dan kehendaknya. Tindakan iman yang sejati adalah respon terhadap kebenaran firman Allah. Selain itu, bukan tindakan iman yang benar. Jadi kalau orang mengatakan, Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berfirman kepada saya lihat Tuhan, saya disuruh Tuhan, saya pergi ke Eropa bagian utara untuk melihat pembuatan COVID, bla 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 bla. Tapi kalau semuanya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, semuanya palsu. Jadi tindakan iman yang sejati adalah respon terhadap firman Allah. Selain itu, bukan tindakan iman yang benar. Keempat, 1, 2, 3. Iman tidak sama dengan perasaan beriman, feeling faith, atau keyakinan. Banyak orang mampu menciptakan inner sense of certainty, keyakinan batin, bahwa ia orang Kristen, bahkan percaya bahwa Allah memberikan apa yang kita minta. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan deliberate deception, penipuan terhadap diri sendiri. Jadi banyak orang tuh kadang-kadang memanipulasi Tuhan, pakai atas nama Tuhan, untuk apa yang dia ingin. Itu feeling faith, itu bisa menyesatkan. Itu fenomenal, kejarnya fenomenal rohani, feeling faith. Kita tidak mau, kita mau true faith. Yang kelima kita baca, 1, 2, 3 iya. Kelahiran baru adalah pekerjaan supranatural Allah, semata-mata di mana manusia pasif dan tidak berbagian apa-apa. Tuhan Yesus menjelaskan hal ini dalam Yohanes 3 ayat 6. Sebagai jawaban terhadap pertanyaan Nikodemus, apakah ia harus berusaha untuk dapat dilahirbarukan dengan jalan masuk kembali kepada rahim ibunya? Kelahiran baru adalah pekerjaan khusus dari Allah Roh Kudus. Jadi jelas, ya. Jadi kalau Bapak Saudara nanti mau mendalami, silakan. Saya berikan bahan ini, karakter pertobatan yang benar. Bukan sekedar sedih karena masa lalu. Pertobatanlah perubahan hati dan pikiran. Hidup yang baru, menyangkal diri, melayani Tuhan Yesus sebagai Raja atas segala hidup kita. Pertobatan bukan sekedar perasaan bersalah atau menyesal. Demikian pun dengan iman, bukannya sekedar perasaan optimis. Baik iman maupun pertobatan adalah tindakan manusia seutuhnya sebagai anugerah Allah. Iman bukannya sekedar kredo, tapi harus menghasilkan tindakan yang benar. Pertobatan adalah buah daripada iman. Iman harus memiliki fondasi pengetahuan tentang Kristus, salibnya dan janjinya sebelum bertobat. Ya. Jadi iman bukan sekedar tekad untuk meninggalkan dosa, membuang kebiasaan buruk, dan berusaha melakukan ajaran Kristus dengan hidup saleh dan berbuat baik terhadap sama. Hal ini tidaklah cukup. Ambisi, tekad, moralitas, sikap surgawi tidak dapat menggantikan iman. Kita bisa belajar daripada iman Martin Luther, John Wesley, ya, telah memiliki semua itu di atas, namun belum diselamatkan
ketika mereka sudah menjadi pemuka agama. Setelah punya pengalaman secara pribadi, di mana Martin Luther boleh sungguh berjuang untuk bagaimana dia punya nilai pengampunan. Akhirnya pengalaman rohani dia naik ke tangga, mendapatkan guntur yang begitu hebat. Baru dia sadar siapa Tuhan. Bahwa pembenaran bukan karena perbuatan dia. Kebenaran karena dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian pun John Wesley. Pada waktu dia takut mati, ketika dia ada di dalam perahu, dia baru sadar dia belum diselamatkan. Jadi iman harus memiliki fondasi pengetahuan. Jadi pertobatan harus ada aspek penyangkalan diri. Itu jelas. Jadi dua aspek ini. Ia tidak membenci, yaitu memprioritaskan Kristus. Tuhan Yesus tahu betapa mahalnya harga yang harus dibayar bagi setiap orang yang mau menjadi muridnya. Dan Tuhan Yesus minta kepada kita memikirkan sesungguhnya implikasi pemuridan itu sebelum menyerahkan diri menjadi murid Yesus. Ya, jadi saudara, banyak hal yang nanti saudara silakan foto, silakan lihat, ini semuanya jelas. Ya, saya akan jawab dua pertanyaan. Ada, keselamatan adalah anugerah pilihan Tuhan dan pekerjaan Tuhan sepenuhnya, bahkan keselamatan tidak bisa hilang. Lalu apakah yang menjadi bagian kita selama hidup? Kita sudah dipilih, keselamatan kita tidak bisa hilang tanpa melakukan apapun juga. Terima kasih untuk pertanyaan. Tadi saya katakan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita dipilih. Dan kita dianugerahkan iman daripada Roh Kudus, kita lahir baru, kita bertobat. Tapi ketika kita bertobat, Efesus 2 ayat 8-10 dikatakan, kita dipilih, kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Yaitu pekerjaan yang dimana kita menyatakan nilai kerajaan Tuhan. Dan tadi saya katakan, tidak bisa keselamatan itu engkau nikmati secara pribadi. Nyatakan buah rohanimu yang sejati. Tadi saya katakan tidak. Buah iman, penginjilan. Buah karakter, perubahan hidupmu serupa dengan Kristus. Dan buah hidupmu, engkau menyatakan kesaksian hidupmu. Di sekolah, di pekerjaan, rumah tanggamu, engkau menyaksikan Kristus. Itu yang kau lakukan. Jadi kalau penjahat di sebelah Yesus, tidak melakukan itu karena memang dia disalib. Tapi kalau kita masih diberikan anugerah, itu tandanya kita harus hidup untuk Tuhan. Untuk apa? Menggenapkan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Jadi, nggak bisa orang diselamatkan itu pasif. Nggak bisa. Buat apa? Kita penginjilan. Biarkan aja pekerjaan Roh Kudus. Nanti memunculkan orang-orang pilihan. Tidak bisa. Tuhan akan melihat buah ketaatanmu melalui hidup. Itu yang ketiga. Jadi melalui hidupmu, engkau akan menyaksikan Tuhan. Dan salah satu yang kau saksikan adalah ketaatanmu. Ketekunanmu. Ketahanan mentalmu menghadapi penderitaan dan kesulitan. Ya, jadi iman pasti akan memimpin kita kepada kebenaran. Kebenaran akan memimpin kita kepada tindakan-tindakan iman yang tadi saya katakan. Jadi saudara, tadi lihat ya, ada tindakan iman. Jadi kalau orang mengatakan, atas nama Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya disuruh Tuhan pergi ke sana, hardik COVID, hardik roh kemiskinan, hardik ini atas nama Tuhan. Mengatasnamakan Tuhan, itu bukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Itu bukan tindakan iman. Itu saya sebut, itu spekulasi iman. Itu kejahatan iman yang terbesar untuk setiap orang-orang lintas zaman. Selalu ada kejahatan iman mengatasnamakan Tuhan, memanipulasi kebenaran. Oke, ini cukup. Yang kedua, terakhir. Apakah semua orang diberikan oleh Tuhan iman mula-mula? Bagaimanakah dengan mereka yang sebelumnya belum mengenal Tuhan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Setiap orang mendapatkan satu anugerah, panggilan umum, dan panggilan khusus. Dan setiap orang yang dikatakan mendapatkan satu nilai kasih yang mula-mula, itu dikatakan di dalam Wahyu untuk jemaat Efesus yang sudah diselamatkan. Tetapi mereka tidak lagi hidup dalam kasih mula-mula, yang mengutamakan pekerjaan Tuhan, yang mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal kehendak Tuhan, yaitu penginjilan.
Mereka mengutamakan pengajaran, tapi melupakan penginjilan. Ada orang mementingkan penginjilan, pengabaran Injil, tidak menganggap pengajaran. Sehingga ini pun tidak baik. Jadi saudara, Reform mengajarkan kepada kita, visi kita, mengobarkan api penginjilan secara pribadi dan massal. Membangun satu nilai teologi, berdasarkan teologi daripada Reform, yang back to Bible. Mengembalikan teologi yang benar. Jadi saudara, setiap kita, kalau kita orang yang pernah diselamatkan, Tuhan katakan, pada waktu engkau sudah jauh hidupnya daripada Tuhan, engkau akan harus kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Itu maksudnya daripada firman. Jadi apakah kasih Tuhan diberikan kepada orang? Diberikan. Kepada apa? Orang bersifat anugerah umum. Anugerah khusus, kasih yang membawa kita kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tadi pertanyaan kedua apa? Dia ada 2 ayat. Bagaimana dengan mereka yang sebelumnya belum mengenal Kristus? Ya, orang yang belum mengenal Kristus harus engkau perkenalkan. Kalau mereka belum mengenal Kristus, kenapa? Karena kita malas. Karena kita tidak berani untuk memberitakan Injil. Jadi oleh karena itulah saudara, setiap kita harus menghargai. Kita dikasih hidup, biarlah orang-orang yang belum mengenal nama Yesus, mereka kita kabarkan, supaya mereka tahu yang menyelamatkan mereka adalah bukan agama, bukan perbuatan baik, bukan kesalehan, bukan moralitas, bukan filsafat. Yang menyelamatkan mereka hanya satu nama di kolong langit ini, yaitu nama Yesus Kristus. Nama yang mulia, nama yang agung, nama di atas segala nama. Nama di atas setiap pendiri-pendiri agama. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semua.